Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur hari ini saudaraku atas segala yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan saya. Dan saya akan bersaksi tentang apa yang sudah pernah sebelumnya saya post di Facebook, juga di Instagram, juga di WhatsApp, juga di grup-grup yang lain, di Semua Tentang Batam, juga di Wajah Batam. Nah, saya sedikit flashback, ceritanya seperti ini saudaraku. Itu di malam minggu, kira-kira pukul 12 lewat sedikit. Waktu itu kami baru pulang dari rumah teman, ada acara syukuran bahwa bro itu diberkati Tuhan juga lah, seperti itu. Jadi pas kami pulang sudah mendekati rumah, pas posisinya di depan Makobrimob, ada terjadi kecelakaan diakibatkan oleh ada mobil pickup yang parkir di bahu jalan. Nah, tiba-tiba ada satu motor, seorang yang bawa motor ini melaju sangat kencang sekali dan nggak pakai helm, dan saya lihat itu dia lampunya pun nggak ada. Makanya mungkin dia nggak perhatiin atau nggak tahu dia mabuk atau tidak. Intinya pas kami lewat itu, karena itu seperdetik sangat cepat sekali, dia cepat langsung nabrak mobil yang berhenti parkir di bahu jalan itu. Nah, waktu itu kami dengar itu suaranya sangat keras sekali, tapi karena kami udah melaju ke depan dan posisi itu kami putar balik karena rumah kami di Buana Bukit Permata, harus putar balik mengarah ke ke lampu merah Simpang Barelang. Nah, setelah itu tiba-tiba ada orang yang menghentikan kami. Mereka pikir kami yang menyenggol orang itu atau kami yang nabrak, dan saya jelaskan saya tidak ada nabrak dia dan saya tidak ada senggol dia, karena kami tuh jauh dari dia yang tabrakan itu. Saya di sebelah kanan, dia sebelah kiri. Dan buktinya mobil saya tidak mengalami sedikit pun ringsek, bahkan setitik pun tidak ada yang sama sekali bekas tabrakan. Nah, saya tunjukkan kepada mereka, dan ada juga orang di situ, beberapa orang bilang memang betul bapak ini nggak ada nabrak. Di mereka saksi mata melihat bapak itu tidak ada nabrak. Dan singkat cerita itu sudah selesai lah. Nah, tapi karena saat itu tidak ada lagi mobil di situ yang standby, akhirnya mereka minta saya untuk bawakan orang yang tabrakan ini ke rumah sakit. Awalnya saya nggak mau karena semua dia udah luka parah, mungkin namanya juga naik motor nggak pakai helm, wah gimana hancurnya, kencang sekali, itu semua darah semua. Dan segala negosiasi, dan saya juga pikir betul nggak ini, saya berani nggak, nanti takutnya saya kena hukum juga kan. Jadi akhirnya saya telepon juga Le saya, karena dia juga seorang polisi, dan saya tanya, gimana ini Le, apakah aku boleh bawa dia ke rumah sakit? Kalau saran dari Le itu jangan bawa Le, nanti Le jadi repot lagi. Tapi kondisinya itu sangat tidak memungkinkan karena kondisinya sudah sangat parah sekali. Semua dalam tubuh dia tuh darah, kepala dia darah, dan di mobil saya tuh semua udah banyak darah. Sampai ke pintu-pintunya, kursinya itu semua darah, semua tuh darahnya pun menggumpal gitu. Dan nah, ini yang agak lebih parah lagi. Dan setelah itu, jadi ada 3 orang yang mengangkat korban tabrak ini, yang kecelakaan ini, ke dalam mobil saya. Ya saya kan nggak perhatiin. Jadi ada 3 orang yang ngangkat ke mobil itu. Ya mungkin di antara yang 3 orang ini ada yang mengambil dompet saya. Nah, ini jadi permasalahan. Nah, saya taunya itu waktu saya mau mulai berangkat ke rumah sakit itu, karena memang saya udah terbiasa pernah ada nolong orang. Biasanya orang tabrakan itu banyak sekali orang mau nolong, sebenarnya padahal tanda kutip yang ini pelajaran juga untuk kita supaya hati-hati kalau nolong orang, perhatikan barang-barang kita di mobil. Nah, singkat cerita dompet saya hilang lah, dan saya langsung cari orang-orang yang 3 ini yang ngangkat itu nggak ada lagi, nggak tahu kemana mereka karena sangat ramai sekali waktu kejadian itu. Dan saya pusing lah, saya marah-marah di situ, mana dompet saya, kok saya jadi korban, saya nolong orang kok dompet saya malah dicuri, saya bilang gitulah. Intinya saya berdebat lah di situ. Orang itu bilang saya nggak tahu. Intinya berdebat, dan sementara korban ini sudah semakin sekarat dan terbaring lemah di mobil itu, banyak darah. Jadi kondisi saya waktu itu saudaraku bumerang, campur aduk, stres. Apakah saya terus mencari dompet saya yang hilang itu, atau saya biarkan yang kecelakaan ini meninggal di sini? Takutnya saya gitu. Akhirnya saya putuskan saya antar dulu beliau yang tabrakan itu ke rumah sakit Hermin dekat sini. Jadi saya langsung antar sama istri, dan juga ada
satu orang yang bertanggung jawab yang punya mobil parkir di jalan itu, yang punya mobil mereka yang tabrak dia itu. Nah, singkat cerita, setelah itu kami antar ke rumah sakit dan saya bilang ke yang punya mobil itu, kamu lah yang urus ya bro, soalnya saya sekarang ini jadi punya masalah baru, dompet saya hilang, saya katakan gitu. Dan dia tinggal di sana lah, dia yang ngurus semua karena mobil dia yang ditabrak. Dan setelah balik saya ke tempat kejadian, itu orang nggak ada lagi di situ, yang rame-rame itu nggak ada lagi di situ. Dan apa yang terjadi, saya malah makin frustasi, makin stres karena di dalam dompet saya itu di situ ada STNK, SIM A, SIM C, ada BPJS, ada ATM, dan banyak lagi, pokoknya surat-surat di situ. Banyak sekali surat-surat. Masalahnya yang saya pikirkan itu bukan isi di dalam dompet itu. Karena isi dalam dompet itu palingan 200.000 paling tinggi. Seingat saya lah. Karena ya biasalah, nggak selalu kita hitung-hitung kan, ada ribuan, ada 1.000, 5.000. Nah, saya nggak kepikiran uang itu terserah dia, tapi saya pikirkan itu gimana ngurusnya. Apalagi ada STNK mobil di situ. Saya pikir ngurus STNK mobil pasti susah sekali. Ngurus SIM lagi, ngurus KTP lagi. Sekarang KTP aja ada sampai setahun 2 tahun nggak siap-siap. Tapi singkat cerita, memang malam itu saya nggak bisa tidur, dan 2 jam juga saya hanya bersihin darah di mobil itu pakai ringso. Saya bersihin, saya lap, saya lap terus supaya, soalnya aromanya itu amis sekali, memang bau darah itu terasa sekali. Dan saya nggak bisa tidur sampai jam 5, sementara besok pagi itu kami harus ibadah jam 9 di gereja. Dan itu membuat pikiran saya kacau, dan saya hanya terus berdoa. Saya minta kepada mama juga supaya Tuhan campur tangan, saya juga istri, mertua, semua saudara satu gereja, satu kumpulan juga di FGB MFI supaya berdoa Tuhan campur tangan. Nah, singkat cerita, puji Tuhan, saya sanggup berkhotbah di gereja walaupun keadaan seperti itu. Kita udah menolong orang, malah kita yang malah ditolong malah kecurian gitu. Kita udah nolong orang, malah kita kena nyolong gitu. Tapi saya tak bersyukur, saya terus melayani Tuhan, saya berkhotbah. Khotbah saya juga hari tentang menjadi garam dan terang. Artinya kita harus berdampak, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus berdampak kepada orang lain. Walaupun di kondisi sebenarnya kalau secara dunia, ngapain kita peduli, biarin aja di situ tergeletak orang, kita nggak tahu apa-apa. Apalagi itu menyangkut nabrak orang lain, itu bisa aja nanti kita yang dituduh gitu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya punya hati nurani, saya punya Roh Kudus, saya nggak rela biarin dia tergeletak di situ. Walaupun banyak konsekuensi yang akan saya terima, tapi saya beranikan saya bawa dia ke rumah sakit. Dan walaupun mobil saya semua darah semua gitu, tapi saya tak melakukan firman Tuhan karena kita diajarkan menjadi garam dan terang, berdampak dimanapun kita berada. Dan puji Tuhan saudaraku, pas hari ini pulang gereja, sekitar kami pulang gereja itu jam 12. Setelah pulang dari gereja, saya bilang sama istri, kita nggak usah makan dulu, kita harus ke kantor polisi dulu buat surat pengaduan atau surat menyatakan kehilangan identitas lah, ada KTP segala macam. Dan ini bukti bahwa saya sudah melaporkan ke polisi. Nah, ini yang pertama, ini BPKB. Ini yang BPKB mobil. Terus yang kedua, ini KTP saya. Ini KTP. Yang ketiga itu BPJS, ketenagakerjaan. Yang keempat itu kartu ATM. Yang kelima itu NPWP. Dan satu lagi SIM. Dan SIM itu nggak bisa dikeluarkan surat kehilangan karena saya nggak ada pertinggal fotokopi dan fotonya pun nggak ada. Jadi mereka nggak bisa keluarkan surat kehilangan karena nggak ada pertinggal identitas. Nah, tapi puji Tuhannya, setelah kami mengurus ini ke Polsek Sagulung dan kami pulang sama istri, kami makan di rumah Ibu Gembala, di rumah saya di Duta Pelamo. Setelah kami makan dan bercengkrama, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba HP saya berdering, ada telepon masuk. Halo Pak. Iya Pak, ada apa Pak? Ini Bapak yang kehilangan dompet ya? Oh iya Pak. Oh, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Arahap katanya.
datang aja Pak ke kantor 134 di depan bank ATM BRI katanya, yang di Barelang sana. Wah, saya antara benar apa tidak ini, jadi saya masih ragu-ragu apa ini penipuan atau apa, karena kemarin saya minta tolong juga ke tentang Batam. Dia bilang kalau ada nanti hubungi Bapak pastikan dulu karena sekarang banyak penipuan Pak, nanti dimanfaatkan. Tapi saya percaya karena Bapak ini orangnya waktu bicara itu tulus, dan ada juga istrinya di situ, ada suara anaknya saya lihat, dan saya percaya ini jawaban dari Tuhan, jawaban dari doa-doa kita bersama. Dan singkat cerita, dengan langsung semangat kami langsung berangkat, saya, istri dan Layar dan Lea Cesar berangkat ke 134. Dan puji Tuhan kami singkat cerita sampailah di sana dan langsung bertemu dengan beliau, dengan seorang anggota TNI, dan dia bercerita dia menemukan dompet saya itu di depan Makobrimob di pinggir jalan itu. Nah, inilah dia dompetnya saudara, semua masih lengkap, isinya lengkap, uangnya pun nggak ada diambil, semua SIM saya, SIM, NPWP, kartu ATM semua masih di sini, dan uang juga. Dan rasa bentuk terima kasih saya kasihlah uang terima kasih kepada beliau. Dan puji Tuhannya juga anggota TNI yang menemukan ini sangat baik sekali. Sebenarnya dia nggak mau nerima, nggak usah pak katanya. Tapi karena beliau juga lagi gendong anaknya, saya bilang udah Pak, untuk beli susu anak Bapak aja, saya bilang gitu. Makasih ya Pak katanya. Saya yang berterima kasih Pak, saya bilang gitu. Nah, yang saya mau saksikan di sini betapa Tuhan sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Tuhan Yesus benar-benar ada. Karena saya percaya setiap apapun yang kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kalau niat kita baik, niat saya kan baik nolong orang. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, tapi Tuhan akan tunjukkan cara-caranya yang ajaib untuk membela anaknya. Dan saya percaya waktu tengah malam itu saya berdoa sama Mama, saya minta dukung doa Mak, dompetku hilang. Terus Mama berdoa, bergumul, Tuhan jawab, dompet itu ada sama orang itu, tapi orangnya malu mengembalikan. Nah, doa kami, Tuhan kembalikanlah dompet itu, terserah kepada siapa. Mungkin prediksi kami, mungkin orang ini kembalikan dompet itu ke tempat yang sama di depan Brimob itu, karena bapak yang bertugas ini dia baru pulang tugas, dia piket malam. Jadi mungkin dia pas lewat dari situ dia lihat pagi-pagi buta mungkin. Nah, itu yang terjadi. Karena saya nggak terlalu kronologis lagi bilang sama bapak itu, yang pastinya saya berterima kasih sama dia, yang pastinya saya berterima kasih sama Tuhan. Saya nggak peduli lagi kronologisnya gimana dapatnya atau apanya. Yang pastinya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa doa saya dijawab Tuhan, doa kita semua dijawab oleh Tuhan, membuktikan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu nyata. Nah, saya ajak saudaraku untuk terus bersyukur kepada Tuhan apapun hari ini yang kamu alami. Mungkin kamu mengalami persoalan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Demikian kesaksian dari saya, semoga memberkati kita. Percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.